Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya M. Saripudin Basir, Sekom Ikom, dan Emilia Sudi Mampir, serta Herlina Sahil, manajer produksi Agung Post Group. Hari ini kami berada di kantor Badan Narkoba Nasional Ogan Ilir, bertemu dengan Pak AKBP Irfan sebagai Kepala BNN Ogan Ilir. Pak AKBP Irfan, tahu saya sudah 5 tahun 6 tahun lebih ya. Siap, Pak Haji. Bertugas sebagai BNN di sini. Sudah banyak gebrakan yang beliau lakukan terhadap masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir, sehingga angka pemakaian narkoba tidak signifikan lagi. Tapi narkoba ini memang salah satu penyakit masyarakat yang memang sulit mendeteksi dan mengatasinya. Mudah-mudahan Pak Irfan bisa menjelaskan tugas-tugas apa saja selama menjadi BNN Ogan Ilir, terutama tahun 2025-2026. Tolong disampaikan saja antisipasi atau pencegahan serta pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Ogan Ilir. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan perhelatan akbar Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kabupaten Ogan Ilir mulai tanggal 4 sampai 10 Februari 2026 bertempat di Aula Pendokuan Rumah Dinas Bupati, Aula TPPKK, Masjid Al-Khairiyah TPI, Masjid Agung An-Nur, Masjid Kiai Haji Ahmad Korinuri Ponpes Al-Ittifaqiyah Kampus D, Aula SMP 1 Indralaya, Aula Man 1 Ogan Ilir. MTQ berbasis teknologi menuju generasi Ogan Ilir Qurani. Insya Allah podcast kita ini akan bermanfaat bagi masyarakat Ogan Ilir, karena kita sesuai dengan judul antisipasi degradasi moral. Kebetulan yang kita podcast moral ini banyak di narkoba. Maka itu saya temui Kepala BNN Ogan Ilir, Pak Irfan. Alhamdulillah dikasih waktu untuk berpodcast ria ini. Semoga menjadi masukan kita semua dan termasuk penonton. Pak Irfan, selamat sore. Selamat sore, Pak Haji. Selamat datang di BNN sehat ya? Ogan Ilir. Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak Haji. Kalau sehat ini enak komunikasi. Komunikasi ini menyelesaikan masalah. Berkat doanya, Pak Haji. Iya. Alhamdulillah. Kami minta tolong, mungkin bukan saya sendiri, penonton juga ingin mengetahui BNN itu apa. Silakan, Pak. Baik, Pak Haji. Jadi secara garis besar, Badan Narkotika Nasional itu bertugas di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Jadi upaya-upaya mulai dari pencegahan sampai pemberantasan sampai dengan proses rehabilitasi itu merupakan titik utama kita di dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Di mana di situ juga ada upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir untuk bersama-sama memerangi narkoba ini di lingkungan Kabupaten Ogan Ilir, dimanapun mereka berada, baik itu dari lingkungan masyarakat, kemudian juga di lingkungan pendidikan, dunia kerja dan lain-lain. Tentunya ini merupakan suatu hal komponen dan stakeholder yang harus diajak bersama-sama untuk ikut bersama-sama memerangi narkoba, begitu Pak Haji. Kabupaten Ogan Ilir, ibu kotanya Indralaya, dekat dengan ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Maka dengan itu sangat rentan sekali masyarakat terkontaminasi segala penyakit masyarakat. Betul, Pak Haji. Bukan cuma narkoba. Betul, siap. Masalah lain juga boleh dikatakan mungkin agak tinggi. Betul, Pak Haji. Dibanding dengan daerah-daerah lain karena dekat kota Palembang. Betul, ya. Mungkin ada pengalaman Pak Irfan tentang narkoba. Kita berbicara tentang tugas Pak Irfan saja tentang narkoba, bagaimana pemberantasan seperti apa, dan pembinaan seperti apa. Jalan. Baik Pak Haji, perlu diketahui sama-sama bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional,
kita udah bicara dalam skup provinsi memang bahwa Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan angka tertinggi kedua prevalensi pengguna narkoba secara nasional di bawah Sumatera Utara. Di mana Sumatera Selatan ya? Sumatera Selatan ya, di bawah Sumatera Utara kita nomor 2. Jadi angka prevalensi kita ada di angka 5,5% Pak Haji. Meskipun itu data terakhir 2019, tetapi masih relevan karena belum ada data baru yang yang memperbarui atau memperbarui data ini, sehingga kita masih mengacu data yang lama bahwa angka prevalensi kita adalah 5,5% di atas angka prevalensi nasional yang 1,73%. Artinya bahwa di antara 100 orang ada 5 sampai 6 orang merupakan pecandu narkoba. Ini merupakan, meskipun data ini adalah data provinsi, tentunya data provinsi ini juga diambil dari data kabupaten kota, sehingga bisa sedikit banyak juga bisa menggambarkan kondisi prevalensi di kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, tentunya dengan kondisi yang demikian, kita harus melakukan upaya-upaya yang sifatnya harus lebih lebih intens Pak Haji. Karena kalau kita pahami, ya kita nggak bisa sama dengan di tempat-tempat lain. Karena tempat-tempat lain mungkin angka prevalensinya jauh lebih rendah daripada kita. Kita harus bertindak dan berbuat sebagaimana suatu wilayah yang angka prevalensinya tertinggi kedua secara nasional. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan perhelatan akbar Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kabupaten Ogan Ilir mulai tanggal 4 sampai 10 Februari 2026 bertempat di Aula Pendokuan Rumah Dinas Bupati, Aula TPPKK, Masjid Al-Khairiyah TPI, Masjid Agung An-Nur, Masjid Kiai Haji Ahmad Korinuri Ponpes Al-Ittifaqiyah Kampus D, Aula SMP 1 Indralaya, Aula Man 1 Ogan Ilir. MTQ berbasis teknologi menuju generasi Ogan Ilir Qurani. Seperti Pak Haji sampaikan tadi, bahwa OI ini memang merupakan daerah yang berdekatan dengan ibu kota provinsi Palembang. Sedikit banyak budaya, pola hidup, ekonomi dan lain juga terpengaruh dengan Palembang. Dampak dari kedekatan Palembang ini tentunya OI ini menjadi tempat tempat semacam perlintasan, distribusi narkoba dari jalur Aceh, dari jalur Medan, dari jalur Riau dan lain-lain, sampai misalnya yang tujuannya ke Jakarta atau tujuannya ke Palembang itu sendiri. Sehingga kita kalau tidak bersifat waspada, kita tidak berhati-hati, kita lengah dengan situasi yang demikian, ya bukan tidak mungkin masyarakat Ogan Ilir akan menjadi korban dari peredaran narkoba itu sendiri. Antisipasi yang kita lakukan selama ini seperti apa? Antisipasi kita bermacam-macam Pak Haji. Ada yang sifatnya pencegahan, yaitu merupakan memberikan semacam edukasi, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba. Edukasi itu dari, kalau sekolah dari SD ya? Betul Pak Haji, dengan konsep yang lain-lain. Dari PAUD kita sudah lakukan ke SD, PAUD ke SD, karakter yang kita tanamkan adalah bagaimana mereka berani menolak barang-barang pemberian dari orang asing. Artinya sedini mungkin kita mengadakan antisipasi. Mereka harus berani menolak, misal ditawari sesuatu barang dari orang yang tidak dikenal, dan berani melaporkan kepada orang tua atau kepada guru mereka di saat dia ada orang asing yang mencoba membujuk dia memberikan sesuatu yang kita tidak tahu sesuatu itu apa. Karakter itu yang kita bangun di lingkungan anak-anak PAUD sampai SD. Sedangkan SMP sendiri kita sudah mulai mengenalkan tentang apa itu narkoba, jenis-jenisnya dan lain-lain, sehingga di saat mereka mungkin berteman, melakukan ketemu lingkungan bergaul yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, dia sudah bisa mengantisipasi dan mengetahui bahwa bentuk narkoba ini ada semacam ini, penggunaannya seperti ini, dan lain-lain, sehingga dia memiliki ketahanan terhadap bahaya narkoba itu sendiri. Demikian juga anak-anak SMA dan perguruan tinggi. Demikian Pak Haji. Antisipasi yang kita terapkan, kira-kira bagaimana persentase perubahan? Alhamdulillah Pak Haji, kesadaran masyarakat sudah semakin meningkat. Masyarakat yang
kemarin sangat Ya. sangat takut untuk menjalani program rehabilitasi. Ya. Sekarang sudah banyak masyarakat OI yang ingin menjalani program rehabilitasi meskipun dengan berbagai kendala, Pak Haji. Ya. Kendala tersebut misalnya adalah mereka harus ngantri dulu karena Ya. tempat rehabilitasi kita yang terbatas, yang dalam ini yang saya bicarakan ini dalam konteks tempat rehabilitasi milik BNN yang gratis. Ya. Artinya mereka harus menunggu sampai ada slot tempat yang bisa mereka masuki, karena seperti rumah sakit, Pak Haji, yang namanya lembaga rehabilitasi ini, di saat mungkin kamarnya atau kuotanya sudah penuh, kita harus menunggu sampai ada satu tempat di mana ada klien atau ada pecandu yang sudah selesai menjalani program rehabilitasi, baru Artinya banyak yang nunggu ya. Betul, Pak Haji, itulah kendala yang kita miliki. Sementara mereka menunggu itu di rumah sekarang, atau kita adakan semacam tempat juga? Semacam yang pertama kita asesmen dulu. Kita asesmen, kita buat kita hasil asesmen itu kita kirimkan kepada lembaga rehabilitasi untuk kita daftarkan, sehingga kapan kira-kira di saat mereka sudah siap, mereka kita panggil, bisa kita antar. Selama menunggu proses pemanggilan itu, tentunya kita juga melakukan upaya-upaya seperti rawat jalan, Pak Haji, pendampingan, konseling, agar mereka bisa bisa mengatur pola hidup dia, bisa mengatur perilaku dia, sehingga bisa terhindar dan jauh dari risiko-risiko penyalahgunaan narkotika. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Perhelatan Akbar Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kabupaten Ogan Ilir mulai tanggal 4 sampai 10 Februari 2026, bertempat di Aula Pendokuan Rumah Dinas Bupati, Aula TPPKK, Masjid Al-Khairiyah TPI, Masjid Agung An-Nur, Masjid Kiai Haji Ahmad Qori Nuri Ponpes Al-Ittifaqiyah Kampus D, Aula SMP 1 Indralaya, Aula Man 1 Ogan Ilir. MTQ berbasis teknologi menuju generasi Ogan Ilir Qurani. Berbicara kesadaran seperti Pak Irfan tadi bilang, memang tergantung dari individu masing-masing. Betul, Pak Haji, ya. Sekarang bagaimana kita menanamkan kesadaran itu? Perbandingan antara yang sudah terkontaminasi dengan yang belum, penduduk OI, bagaimana, Pak? Itu tadi, Pak Haji, kalau kita mengacu ke angka prevalensi kabupaten provinsi Sumatera Selatan, itu kira-kira 5-6 orang pecandu itu ada di dalam 100 komunitas masyarakat. Artinya kalau kita misalnya 100 orang berkumpul, maka di antara 100 orang itu ada 5-6 orang merupakan pecandu narkotika, berdasarkan survei yang kita miliki bersama antara BNN dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, saya kira tidak kita buka dikit karena ini untuk menyadarkan masyarakat juga. Ada berapa orang di Ogan Ilir ini, sehingga dengan jumlah penduduk sekian artinya sekian. Kalau data itu Pak Haji, mungkin bisa dihitung dari persentase tersebut dengan seluruh populasi masyarakat. Cuma kalau dilihat dari jumlah masyarakat yang direhab dan lain-lain, itu tentunya nggak bisa menggambarkan, Pak Haji. Soalnya masyarakat kita kan untuk membangun budaya atau membangun kesadaran untuk secara sukarela melaksanakan program rehabilitasi itu kan juga perlu proses yang lama. Agak sulit juga lah proses. Betul. Bahkan yang banyak terjadi sekarang ini, bahkan mereka ditangkap, akhirnya direhabilitasi. Artinya harus ada upaya penegakan hukum dulu baru mau direhab. Padahal yang kita harapkan agar masyarakat ini mau secara sukarela untuk menjalani program rehabilitasi, sehingga bisa lepas dari ketergantungan narkotikanya itu sendiri. Artinya Ogan Ilir ini seharusnya ada tempat ya? Harusnya, Pak Haji. Kalau dilihat dari jumlah prevalensi yang kita miliki, Medan itu angka prevalensinya 6,5, tapi dia punya lembaga rehabilitasi. Artinya masyarakat di Sumatera Utara mungkin yang ingin menjalani program rehabilitasi, dia nggak jauh-jauh untuk datang. Kendalanya apa maka kita tidak mengadakan tempat itu, Pak? Karena situasi mungkin banyak faktor yang mempengaruhinya, Pak Haji. Tentunya bukan mungkin masalah ketersediaan lahan, kemudian juga anggaran dalam pembangunan tersebut, sarana prasarana mungkin yang perlu disiapkan, kemudian juga
apa jarak jangkau dari tempat-tempat lainnya, Banyak kira-kira faktor, seperti itu. Banyak faktor Pak Haji mempengaruhinya. Tentunya, tapi tentunya ini juga menjadi perhatian pertama. ya harusnya menjadi atensi dari pemerintah provinsi tentunya, sehingga masyarakat Sumatera Selatan yang mungkin ingin menjalani program rehabilitasi, mereka nggak perlu jauh-jauh datang ke Lampung yang terdekat, yaitu di Kalianda. Selama ini ke Kalianda Pak Haji. Jadi ke Kalianda. Betul. Ke Lampung. Untuk menjalani program rehabilitasi. Rehabilitasi. Betul. Bahkan menurut menurut tempat di balai rehabilitasi di Kalianda itu sendiri mengatakan bahwa 50% lebihnya itu adalah masyarakat Sumatera Selatan yang direhab di sana itu. Di Sumatera Selatan tidak ada tempat itu ya? Untuk rehab yang seperti itu tidak ada, Pak Haji. Cuma untuk rehabilitasi yang dimiliki oleh masyarakat atau swasta itu ada. Dengan konsep yaitu rehabilitasi sosial. Ada seperti misalnya di Palembang ada. Di OI sendiri? Di OI ada. Cuma kelemahannya lembaga rehabilitasi tersebut harus berbayar. Itu. Harus berbayar sehingga masyarakat yang ingin menjalani program rehabilitasi ada semacam biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai program yang dia jalani. Besar nggak biaya itu, Pak? Bervariasi, Pak. Bervariasi. Tergantung waktunya ya? Tergantung waktunya, kemudian juga tergantung masing-masing lembaganya. Cara pembinaannya itu tahunan, bulanan, dia berapa? Atau ada aturan ada keputusan memang tidak bisa diobati narkoba itu? Ada semacam asesmen nanti Pak Haji. Asesmen itu nanti penilaian dari tim medis, nanti menilai, akan dimacakan semacam pendalaman, pemeriksaan untuk mengetahui kira-kira seberapa berat kadar ketergantungan seorang pecandu. Kalau ketergantungannya masih ringan, itu masih bisa rawat jalan. Kemudian udah sedang, baru rawat inap. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun, kira-kira seperti itu. Menurut pengamatan Pak Irfan sendiri sebagai kepala BNN, ada nggak mereka itu sembuh total? Dikatakan sembuh itu narkoba itu Pak Haji? Kami mengatakannya itu pulih. Bukan sembuh. Karena apa? Sangat riskan sekali seorang pecandu ini meskipun sudah menjalani program rehabilitasi, tapi tidak ada pendampingan dari keluarga, tidak ada pendampingan dari lingkungan, maka dia akan sangat riskan sekali untuk relapse atau kembali menyalahgunakan narkoba. Bagaimana peran masyarakat tentang ini, masyarakat umum? Atau kita mengadakan, seingat saya dulu, saya beberapa kali mengikuti pelatihan narkoba ya, itu ada masyarakat yang dilibatkan, sekarang masih. Yang di mana Pak Haji? Ada masyarakat yang dilibatkan untuk. Betul. Sampai sekarang masih ada yang menjadi relawan, ada yang menjadi penggiat. Jadi mereka ini melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di lingkungan di mana mereka berada. Misalnya di lingkungan agama, kami merekrut juga remaja-remaja masjid. Tujuannya adalah untuk menjangkau mereka agar di lingkungan masjid mereka di samping kegiatan-kegiatan keagamaan yang rutin mereka laksanakan, mereka juga menyampaikan pesan-pesan tentang bahaya narkotika itu sendiri. Di lingkungan ibu-ibu PKK demikian juga. Di samping program-program PKK juga tolong sampaikan peran penting keluarga di dalam menjaga keluarga di dalam pengaruh buruk narkotika. Di lingkungan pendidikan, segala aspek yang jelas Pak Haji sudah kita coba dengan membentuk relawan-relawan dan penggiat-penggiat yang tujuannya agar mereka mengedukasi lingkungan terdekat mereka dari bahaya narkotika. Seperti itu. Mungkin kalau kita berbicara masalah terkontaminasi, mungkin 1 jam itu pasti ada. Betul. Pendatang baru. Betul. Aja. Tapi di perbandingan yang ada perubahan, katakanlah tidak lagi menggunakan itu dengan pendatang baru seperti apa? Tingkat kesembuhannya atau tingkat keterpulihannya setelah menjalani program rehabilitasi di BNN, di BNN itu tingkat kesadarannya maksud saya. Tingkat keterpulihannya Pak Haji, sampai 70% lebih. Artinya 70% orang yang sudah menjalani program rehabilitasi itu biasanya langsung tidak pulih, tidak relapse lagi. Tetapi tentunya juga ada yang saya sampaikan tadi di angka sekira-kira 30%. Yang relapse, tetapi tentunya dengan berbagai kondisi yang menyertainya. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak adanya pendampingan dari keluarga. Jadi seolah-olah kalau udah direhab, peran keluarga selesai, nggak ada tugas untuk menjaga si. Tapi
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan perhelatan akbar Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kabupaten Ogan Ilir mulai tanggal 4 sampai 10 Februari 2026 bertempat di Aula Pendokuan Rumah Dinas Bupati, Aula TPPKK, Masjid Al-Khairiyah TPI, Masjid Agung An-Nur, Masjid Kiai Haji Ahmad Korinuri Ponpes Al-Ittifaqiyah Kampus D, Aula SMP 1 Indralaya, Aula Man 1 Ogan Ilir. MTQ berbasis teknologi menuju generasi Ogan Ilir Qurani. Tapi ada masyarakat seperti itu. Banyak Pak Haji. Itu Banyak. karena mungkin faktor ekonominya. Banyak ketidaktahuan mereka, banyak ketidakpedulian mereka juga tentang pemahaman bahwa itu tadi dipikirnya kalau sudah rehabilitasi di BNN Sudah pulang itu sudah sembuh selesai. kayak orang berobat. Jadi padahal nggak seperti itu konsepnya. Ya. Bahwa pecandu tadi saya sampaikan itu pasti risiko untuk kembali menggunakan itu sangat tinggi apabila tidak ada campur tangan dari keluarga, dari lingkungan terdekat dia, dari tetangga dan masyarakatnya. Aturan mereka sudah tahu, kita kan sudah memberitahukan bahwa mungkin antisipasi itu terus. Betul, Pak Haji. Tanpa mengenal waktu. Betul. Tapi mungkin ada kelengahan tadi. Betul, dan karena faktor-faktor ekonomi juga mungkin. Betul. Karena juga kadang kawan-kawan lama si pecandu ini juga di saat pecandu pulang, mereka datang lagi menggoda mereka, menggoda apa klien kita yang udah menjalani program rehabilitasi tadi, menggoda untuk ikut lagi, nongkrong lagi, akhirnya menggunakan narkoba lagi. Itulah yang harus kita jaga, Pak. Faktor pemicu apa yang menyebabkan dia make, itulah yang harus kita jaga supaya tidak ketemu lagi faktor-faktor tadi. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan perhelatan akbar Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Kabupaten Ogan Ilir mulai tanggal 4 sampai 10 Februari 2026 bertempat di Aula Pendokuan Rumah Dinas Bupati, Aula TPPKK, Masjid Al-Khairiyah TPI, Masjid Agung An-Nur, Masjid Kiai Haji Ahmad Korinuri Ponpes Al-Ittifaqiyah Kampus D, Aula SMP 1 Indralaya, Aula Man 1 Ogan Ilir. MTQ berbasis teknologi menuju generasi Ogan Ilir Qurani. Ada jaringan tertentu yang diterapkan Pak Irfan terhadap mereka untuk pengawasan? Ya tentunya ada, Pak Haji. Memang di Ogan Ilir ini terindikasi juga ada beberapa jaringan yang terafiliasi dengan jaringan-jaringan yang di Pekanbaru, di Medan sana. Tentunya ini merupakan suatu hal yang masih kami simpan untuk artinya jaringan seperti itu ada ya? Ada, Pak Haji. Siap. Lantas hubungan dengan kepolisian kayaknya terpisah, tapi tidak terpisah kan? BNN dengan kepolisian, tapi beda. Tidak, Pak Haji, tidak terpisah, tapi sinergi, Pak Haji. Sinergi. Kalau di Polres atau di kepolisian itu memang mereka lebih menitik beratkan pada proses lidik-sidik. Karena anggaran mereka anggaran lidik-sidik, jadi lebih ke pemberantasan. Sedangkan di tempat kita di BNN ini, terutama di BNNK, itu lebih ke upaya-upaya pencegahan dan rehabilitasi. Jadi kita berkolaborasi di situ. Setiap informasi-informasi yang mungkin kita perlu dorong ke Polres, kita dorong ke Polres untuk dilakukan upaya penindakan. Demikian juga Polres di saat memerlukan kita backup untuk. Jadi semacam sharing ya. Betul, Pak Haji, sharing dan sinergitas untuk mendukung upaya pencegahan ataupun upaya pemberantasan yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Pemirsa, sudah 20 menit kami ngobrol di sini dengan Pak Irfan, Kepala BNN Ogan Ilir. Tentu ini kesadaran masyarakat tentang narkoba ini, dia tidak akan sembuh tanpa kesadaran. Sebab kalau kesadaran, ya namanya sadar, orang akan sembuh. Di season terakhir mungkin Pak Irfan ada himbauan kepada masyarakat, kepada siapapun, silakan, supaya jangan narkoba. Jadi seperti yang kita ketahui sama-sama bahwa narkoba ini daya rusaknya luar biasa, Pak. Sehingga banyak mungkin rumah tangga yang
hancur gara-gara narkoba, banyak anak-anak sekolah yang mungkin harus putus sekolah, harus pupus mencapai dari cita-citanya gara-gara narkoba dan lain-lain. Masyarakat kita dieksploitasi nih oleh para bandar Pak. Dieksploitasi dengan ketidakpahaman, dengan kondisi masyarakat kita yang saat ini dieksploitasi sehingga menjadi pecandu. Tetapi di satu pihak, kalau Pak Haji bisa lihat di lingkungan tempat bandar-bandar itu rumahnya mewah dan lain-lain. Dia sendiri mungkin nggak menggunakan narkoba karena dia tahu bahwa narkoba itu daya rusak ke dalam tubuh, ke dalam lingkungan itu daya rusak yang luar biasa. Tapi justru masyarakat inilah yang dieksploitasi, dimanfaatkan oleh mereka-mereka, para pelaku bandar-bandar narkoba ini untuk bisnis haram mereka. Nah, oleh karena itu tentunya kita harus mulai sadar, mulai pahami kondisi yang demikian. Kita jangan mau lagi menjadi korban dari mereka-mereka yang berusaha untuk memanfaatkan kita di dalam bisnis haramnya tersebut. Kita jaga lingkungan kita jaga diri kita jaga keluarga kita dari bahaya narkoba itu sendiri. Karena narkoba itu merupakan induknya atau asal muasal berbagai tindak kejahatan yang ada di lingkungan kita. Mungkin pertanyaan terakhir, di Ogan Ilir ini siapapun tahu, bahkan sudah menjadi rahasia umum, ada satu desa atau 2 desa yang menjadi pusat penjualan itu. Sekarang masih diawasi. Ya tentunya kita nggak mau menstigmakan daerah tersebut daerah kampung apalah kira-kira seperti itu. Karena saya yakin juga masyarakat di situ juga tidak ingin kampungnya menjadi demikian. Artinya kita senantiasa menggandeng pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya yang lebih optimal ke tempat tersebut. Sehingga stigma yang melekat kepada masyarakat tersebut dari lingkungan sekitarnya bisa perlahan-lahan kita hapuskan, kita benahi dengan upaya-upaya yang tentunya lebih maksimal di tempat-tempat tersebut. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Mungkin cukup itu Pak Haji. Makasih. Pemirsa, 25 menit tidak terasa pembicaraan kami tentang kontaminasi tanda kutip narkoba. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini tergantung dari kesadaran individu. Insya Allah kalau kita sadar, kita tidak akan terkoordinasi dengan apapun termasuk narkoba. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji.